Untuk kalangan anak milenial ini, lebih baik membeli rumah atau sewa rumah dulu? Wah, benar-benar definisi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya Pak Hans, kalau kita mau beli rumah. Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami, Sekali Seumur Hidup Jadi Inspirasi. Oke, pada hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai properti. Dan hari ini saya tidak sendirian lagi karena saya mengajak salah satu pembicara yang sudah ahli di bidang properti pastinya, yaitu Pak Hans. Oke, halo semuanya, salam kenal kembali ya. Saya Hans Bastian, yang mungkin yang masih belum tahu, saya merupakan co-founder dari Sekali Seumur Hidup. Oke, seperti podcast-podcast sebelumnya, kalian pasti tahu dong kalau misalnya kita mengundang bintang tamu atau seseorang pembicara, pastinya itu orang itu dapat diajak berdiskusi mengenai bidang properti. Dan saya mengundang Pak Hans, yaitu ahlinya di bidang properti nih. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai topik yang banyak menjadi pertanyaan nih Pak Hans. Lebih baik menyicil rumah dulu atau sewa rumah terlebih dahulu? Wah, belum apa-apa udah diajak mikir keras nih ya. Gak apa-apa, siapa tahu bisa membantu banyak orang, banyak generasi milenial di luar sana ya. Oke Pak Hans, seperti yang kita tahu ini kan semua orang pasti mau dong mewujudkan rumah impiannya. Betul. Tapi kadang impian juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena banyak halangan. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Pak Hans, menurut Pak Hans sendiri, untuk kalangan anak milenial ini, lebih baik membeli rumah atau sewa rumah dulu? Lebih baik yang mana dulu nih? Berusaha membeli rumah tapi dengan pendapatan pas-pasan, atau kita lebih baik dan amat menyewa rumah dulu untuk sementara? Sebenarnya kalau misalkan ditanya lebih baik sewa rumah atau beli rumah, itu nggak bisa kita jawab dengan gamblang ya. Ya, Karena itu balik lagi ke kebutuhannya masing-masing. ya betul. Sewa ataupun beli rumah itu ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Setuju tuh Pak Hans. Kita perlu melihat dari sisi pro dan kontra dari kedua pilihan itu ya, dan mencari mana yang lebih cocok dengan prioritas dan kemampuan kita ya Pak. Nah, boleh nih dari Pak Hans sendiri menjelaskan sedikit mengenai kekurangan dan kelebihannya dari sisi Pak Hans sendiri yang sudah pro ya di bidang investasi properti ini. Kalau anak milenial dihadapkan dengan sewa rumah atau cicil rumah. Jadi biar ada gambaran buat mereka yang ingin memiliki rumah. Oke, kita bahas dari sewa rumah terlebih dahulu ya. Baik. Nah, kalau misalkan sewa rumah itu tuh kita kelebihannya udah pasti lah lebih fleksibel. Buat kita yang masih muda, yang masih belum settle sama keluarga, Betul. itu enaknya tuh kita bisa pindah-pindah. Ibaratnya kalau misalkan kita tahun ini di Jakarta, kemudian tahun depannya di Medan, kita kan nggak perlu mikirin lagi kan. Iya. Kalau misalkan kita sewa rumah, ya udah tinggal bawa barang-barang yang kita punya aja. Iya, betul. Nggak mungkin kan kita kalau misalkan kita kerjanya di Jakarta, beli rumah di Jakarta, terusnya pindah rumah pindah kerja ke Medan, terusnya kita beli rumah di Medan, kan nggak mungkin. Ribet juga ya. Nah betul, modalnya kegedean. Iya. Terutama buat mereka yang modalnya itu bisa dibilang ngepas ya. Kalau misalkan modalnya ngepas kan jadi kita nggak perlu bayar pajak properti, nggak perlu bayar biaya renovasi, jadi dananya itu bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Iya, betul juga ya Pak Hans. Kecuali kalau memang ada budgetnya, tidak masalah ya mau beli rumah sebanyak apapun juga. Betul. Nah, tapi menurut Pak Hans, kekurangan dari sewa rumah sendiri itu apa sih? Kalau dari segi kekurangan, ya yang paling utama sih dari biaya atau dana yang udah kita alokasikan ke sewa tersebut, ya itu nggak akan jadi apa-apa. Iya. Kita kehilangan opportunity atau kesempatan buat investasi di properti dan mengalokasikan dananya buat orang lain, ibaratnya gitu. Terutama ketika masa sewa rumah tuh udah mau habis ya. Itu banyak banget biaya yang harus disiapin, mulai dari biaya rumahnya lagi, biaya renovasi pindahannya. betul, pindahannya, biaya renov yang baru lagi gitu kan. Nah, itu jadi salah satu kendala biasanya orang-orang tuh untuk menyewa rumah. Nah, berarti kalau misalnya membeli rumah itu bisa untuk investasi jangka panjang nih teman-teman. Kalau menurut Pak Hans lagi nih, kelebihan dari cicil rumah itu apa sih? Apalagi nih? Ya, yang paling pasti sih keuntungan dari mencicil rumah adalah ketika pada masa tua ya kita
akan bisa menggunakan rumah tersebut, Iya. nggak perlu mikirin lagi Betul. biaya lain-lain, biaya ibaratnya biaya sewa, biaya pindahan. Pagi kalau misalkan kita udah tua kan kita lebih cenderung untuk stay di satu tempat ya. Kecuali kalau misalkan kita masih muda, kita pindah-pindah ke kota mana kita it's okay. Iya. Tapi kalau misalkan udah tua, orang tuh bakal cenderung untuk stay di satu tempat. Jadi ibaratnya masa tuanya sudah tinggal menikmati saja ya Pak Han, sudah tinggal enak saja. Siapa sih yang nggak mau masa tuanya sudah tidak perlu bekerja keras lagi, ya gak teman-teman? Oke, selain itu apa lagi nih Pak Hans? Selain itu, karena membeli properti itu bisa dibilang investasi jangka panjang ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita nih udah punya anak, udah punya cucu, kita tuh bisa mewariskan. Pertama sih itu, kita bisa mewariskan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Selain itu juga kita bisa jadikan sebagai sumber passive income. Jadi kayak kalau misalkan bisa dilihat kayak Papipo ya. Nah, Papipo Iya, tahu iya. kan ya? Tahu, Nah, pasti itu tahu. bisa menjadikan sebuah properti menjadi sumber passive income. Dan kalau misalkan ya, dan yang udah pasti kalau misalkan kita butuh dana mendadak atau dana mendesak, kita bisa ibaratnya ngejual properti, kembali, ya. betul, ataupun dijadikan jaminan sebagai untuk pinjaman. Iya. Nah, pasti ada kelemahan dari membeli rumah itu ya, Pak. Misalnya, membutuhkan dana yang lebih besar daripada dibandingkan dengan sewa rumah. Nah, apalagi sih kelemahan dari membeli rumah itu menurut Pak Hans? Oke, yang pertama itu yang tadi sempat saya mention di awal. Kalau misalkan kita beli rumah, itu kita nggak fleksibel, Ya. nggak bisa pindah-pindah lokasi kan. Kecuali kalau misalkan kita memang dananya berlebih ya, jadi beli rumah di mana-mana ya nggak apa-apa. Tidak masalah ya kalau Betul. misalnya budgetnya memadai. Betul. Dan kita juga harus pintar-pintar ngatur uang, jangan sampai nanti kita udah nyicil lama ya, terusnya tiba-tiba KPR-nya macet. Itu kan jadi ibaratnya jadi bad investment ya. Jadi kita asetnya macet, bisa disita sama bank gitu. Dan satu lagi nih, kalau misalkan kita memilih, itu kita harus milih yang lokasinya strategis. Kemudian juga kita lihat nih pengelolanya. Karena pengelolanya itu tuh berpengaruh banget terhadap harga properti kita. Oh iya. Semakin bagus pengelolanya, semakin cekatan dalam melakukan pembangunan, pemberian fasilitas, kemudian perbaikan jalan dan lain-lainnya. Ya, harga properti tersebut pasti naiknya lebih cepat dibandingkan harga properti lainnya. Jadi lokasi itu sangat berpengaruh ya sama Betul. tadi bahan bangunan. Betul. Lokasi strategis dan pengelolaannya. Iya betul. Wah benar-benar definisi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya Pak Hans kalau kita mau beli rumah. Betul sekali. Buat Bapak Ibu kalau misalkan yang mau opsinya lebih memudahkan di masa depannya, itu lebih baik nyicil rumah sih dibandingkan dengan sewa rumah. Berarti kesimpulannya kalau teman-teman di sini yang mempunyai pekerjaan yang sering pindah dari satu tempat ke tempat lain, lebih baik kita menyewa rumah terlebih dahulu. Betul. Kalau misalnya kita ada niatan untuk menetap di suatu tempat, lebih baik langsung aja cicil rumah. Kan lumayan juga bisa buat investasi jangka panjang. Nah, betul banget tuh. Kayaknya Bu Fitri juga udah ngerti ya gimana sih caranya investasi, dan interest juga nih kayaknya untuk investasi. Jadi kalau misalkan kata Papipo tuh, kita harus jadi kayak komodo. Apa tuh singkatan dari komodo? Kerja ogah, mengangsur ogah, terusnya DP juga ogah. Kerja ogah, mengangsur ogah, dan DP juga ogah. Gitu. Bisa aja nih Pak Han. Kalau keputusan buat sewa atau mencicil rumah pasti bisa berubah-ubah nih ya Pak. Betul. Tapi kalau misalkan orang-orang di luar sana yang masih pemula banget nih kayak saya ya, gak tahu cara tentuin jenis properti seperti apa buat mereka, seperti dari segi harga, lokasi, lingkungan, karena memang kita belum benar-benar pemula banget, belum tahu apa-apa ilmunya. Mungkin gak sih mereka jadi menunda untuk mengambil keputusan itu? Oh, kalau misalkan masalah seperti itu sih nggak usah dibingungin ya, nggak usah dipusingin, karena di sekali seumur hidup kita ada kelas yang namanya property hack. Jadi di sana tuh nanti akan diajarin gimana caranya dapat rumah murah dengan diskon 50-70%, kemudian Bisa ya? bisa. Kemudian kita kasih juga kriteria-kriteria apa aja sih yang bagus dari segi lokasinya, lingkungannya, dan harga sih udah pasti. Harga kan udah dapat diskon 50-70% ya enggak? Nah itu, jadi di kelas nanti akan diajarin deh dari A sampai Z
gimana sih caranya nentuin investasi properti yang paling bagus untuk kita. Wah, mantap nih. Sepertinya saya juga cocok ya dengan kelas SSH ini. Oh, pasti cocok dong. Ini tuh kelas cocok banget, mulai dari yang belum pernah punya pengalaman sama sekali sampai yang mau nambah ilmu, yang ibaratnya mau nambah ilmu dari mentor-mentor lain. Itu bisa belajar di kelas Property Hack ini. Nah, boleh banget nih buat teman-teman yang ingin mengikuti kelas SSH ini, bisa langsung klik di link pendaftaran description kami. Sebelum pembicaraan kita berakhir, mungkin boleh nih Pak Hans kasih kata-kata penyemangat untuk orang-orang di luar sana yang ingin terjun ke bisnis properti ini. Mungkin dari saya sedikit nasihat aja kali ya buat teman-teman yang di luar sana, jangan sampai kita tuh telat untuk berinvestasi properti, karena pada tahun 2022 aja generasi milenial itu dinyatakan akan sulit banget nih buat dapat properti di kemudian harinya. Jadi kalau misalkan kita punya kesempatan, kita punya dana, kita lebih baik cepet-cepet deh investasi di dunia properti. Tapi tentunya jangan cari properti yang ibaratnya yang mahal ya. Kita cari properti yang murah. Pelajari caranya di kelas SSH biar nanti tuh kita tuh nggak beli properti yang kemahalan. Murah gitu, tapi berkualitas ya. Betul, murah tapi berkualitas. Wah, terima kasih banyak nih Pak Hans. Saya dapat banyak ilmu pada hari ini dan langsung jadi tertarik untuk terjun ke bisnis properti ini. Baiklah teman-teman, bagi kalian yang ingin mengikuti kelas SSH ini bisa langsung daftar di link description kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apa sih topik yang akan kita bahas untuk minggu depan. Kali seumur hidup jadi inspirasi.